ada generator. Ya, fungsi generator itu adalah menyediakan input. Nah, inputnya nanti berupa berbagai gelombang. Nah, ada sinusida, nanti ada gelombang square, ada yang kayak gigi gergaji dan seterusnya. Ya. Nah, namun ini nanti yang kita pakai kalau nggak yang sinusoida ya kita pakai yang square. Nah, kemudian dihubungkan dalam suatu rangkaian. Nah, rangkaiannya adalah linear ya. Nah, itu nanti biasanya berupa misalkan kayak resistor, ya, kapasitor, induktor, dan kemungkinan nanti bergantung pada sumber atau bergantung pada mungkin nanti OM, ya, penguat. Nah, kemudian uh, kalau kita mau lihat outputnya, maka kita gunakan nanti osiloskop. Ini eksperimennya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di osiloskop, nah bentuk gelombang di monitornya itu adalah gelombang sinusoida, ya. Nah, kalau square nanti ya square, kalau segitiga segitiga, gitu. Kayak ini gambar ini dulu di praktikum fisika dasar udah pernah ya tentang osiloskop. Pernah apa belum pernah? Belum pernah, Prof. Hah? Belum pernah? Ya, kalau pakai osiloskop belum pernah, baru di praktikum elektronika kemarin. Hmm. Praktek elektronika kapan? Yang kemarin, Prof. Udah sempat praktikum elektronika? Praktikumnya online, Prof. Jadi kita pakai video gitu. Sama siapa? Bu Dewi ya? Betul, Prof. Oke. Oke, ada. Ya. Jadi gambarannya adalah seperti ini. Nah, perhatiin kalau kita main-main sama rangkaian, perhatiin kutub positif, kutub negatif. Ya, kalau dalam gambar yang hitam itu pasti negatif, kemudian yang tidak ada arsirannya itu, yang bolong itu berarti dia positif, gitu ya. Nah, oke, next. Ini gambarnya siapa ini ya? Ini gambarnya Mr. Om apa Kirchhoff ini? Itu Heinrich Hertz. Prof. Siapa? Heinrich Hertz. Hendrik. Heinrich. Oke, ya. Oke, next. Nah, gelombang sinusoida itu kayak begini. Ya. Kita tahu dari puncak ke puncak, peak to peak, nah, itu dinamakan dengan satu periode. Ya, atau kalau gambar penuh itu berarti satu puncak, satu lembah. Oke, ya. Nah, dalam gambar ini perhatiin dari peak to peak-nya itu ya. Nah, itu satu periode. Nah, kalau kita mulai katakanlah dari awalnya itu ya, dari titik, kelihatan nggak nih ini kursor saya nih, kelihatan ya? Kelihatan, Prof. Oke, kalau saya mulai dari sini, maka satu periodenya adalah sampai di sini. Clear ya? Oke? Clear, Prof. Oke. Nah, kemudian kalau katakanlah kita mulai dari sini, ya berarti nanti satu periodenya dia ada di sini. Nih, gitu ya, nggak kelihatan. Ya. Nah, ini tentang periode. Nah, kemudian tegangan puncak ini dinamakan juga dengan
Ini disimbolkan FM ini adalah maximum voltage, ya, V maksimum sini. Nah, kemudian dalam gambar ini ilustrasinya, perhatikan antara kursor sini ke titik nolnya, ya, ini adalah sudut fasa, ya, ini adalah sudut fasa C. Oke. Nah, sumbu X-nya ini adalah waktu, ya. Bedakan T kecil ini dengan T besar. Yang T besar ini adalah periode, yang ini adalah waktu. Apa bedanya waktu dengan periode? Coba, siapa yang bisa jelasin? Volunteer, ayo. Halo. Cek, mau coba jawab yang periode, Pak. Oke, siap. Silakan. Kalau periode itu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang yang peak to peak tadi. Contohnya, sedangkan kalau frekuensi itu banyaknya gelombang yang terjadi dalam satuan waktu, Pak. Kalau yang T sendiri kecil? Oleh T kecil itu sendiri waktu bergeraknya aja, Pak, tapi belum bisa dinyatakan dalam gelombang itu. Oke, sip. Ini siapa nih yang jawab nih? Ardi, Pak. Ardi, oke, ya. Nah, dari sini kalau kita mau menuliskan persamaan, ya, dalam suatu fungsi, ya, sinusoida, itu kita bisa definisikan berarti V, ya, dalam kurung atau VT-nya, ya, VT itu berarti V sebagai fungsi T. Ya, setuju? Setuju, Prof. Oke, nah VT-nya itu adalah sama juga dengan V dalam kurung, fungsinya adalah T kecil ditambah dengan yang T besar ini. Oke, ya. Nah, itu kalau kita secara sederhana mendefinisikan tentang sinusoida, yaitu fungsi periodik, gitu. VT sama dengan VT plus T besar. Nah, ya. Nah, T besarnya ini kan sebagai periodiknya. Oke. Clear ya? Nah, tadi udah disebutkan sama Ardi bahwa seperperioda, ya, itu yang dinamakan dengan frekuensi, ya, atau F-nya adalah seperti. Nah, kalau frekuensi F kita bisa tuliskan juga sebagai omega atau frekuensi anguler, di mana frekuensi anguler omega itu sama juga dengan 2πf, ya, 2πf atau sama juga dengan 2pi per T besar, ya, 2pi per perioda. Nah, satuan frekuensi anguler itu adalah radians per second, ya. 2pi per T besar itu adalah radians per second. Nah, sebagaimana kita lihat dalam gambar ini nih, gambar ini, ya. Perhatiin gambar ini baik-baik, ini harus familiar betul-betul, gitu. Untuk fungsinya, katakanlah kalau kita mau T plus ini nih, kan tadi fungsi T, V dalam kurung T itu berarti tegangan sebagai fungsi T, ya. Nah, kemudian kita bisa memulai, karena gelombangnya ini adalah titik nolnya, dia mulai dari sini.
Berarti itu adalah VT ya plus nih, plus ini. Nah, plus ini berarti apa nih? Si per omega. Ya. Nah, berarti kita bisa tuliskan dalam bentuk persamaan, misalkan A sinus omega berarti T plus si per omega gitu. Nah, atau kalau bisa dituliskan A sinus omega T gitu, ditambah dengan omega katakanlah omega TA, atau secara singkatnya, simpelnya biasanya itu adalah A sinus dalam kurung omega T plus C gitu ya, dimana C-nya adalah dalam ini radians ya, yang dinamakan dengan sudut fasa itu ya, ini C-nya ini adalah sudut fasa dari suatu persamaan. Jadi kalau misalkan saya menuliskan A sinus dalam kurung omega T plus C, maka C-nya itu adalah sudut fasa ya. Nah, tentunya yang terkait dengan waktu. Nah, jadi kalau dalam persamaan matematika, kalau kita pengen tahu berapa kalau gitu sudut fasenya itu, C-nya itu tidak lain adalah omega dikalikan dengan waktu. Ya kan, ini kan frekuensi nih, gelombang dilihat bergerak, ini omega frekuensi kaliin dengan T-nya ini, itu adalah C. Atau sama juga dengan kecepatan, jarak. C itu adalah jarak. Jarak adalah kecepatan dikaliin waktu, kan gitu. Ya, logikanya aja, ya nggak usah dihafalin. Nah, kalau kita tahu fungsinya, nah kemudian ya kalau ada persamaan gelombang, ya berarti kita tinggal bermain yang di dalam kurungnya itu. Ya, artinya dalam kurungnya nanti bisa aja fungsinya adalah V dalam kurung T plus atau T minus gitu ya. T plus TA atau T minus TA. Nah, plus sama minusnya ini dalam kurung itu artinya adalah apakah dia meninggalkan atau tertinggal. Ya, artinya fasanya. Nah, oke, bisa diikuti ya? Bisa, Prof. Oke, ya. Nah, sebagai contoh misalkan, kalau saya punya fungsi, katakanlah VT itu sama dengan 10 kosinus ya 200T plus 45 derajat gitu ya. Nah, kemudian ada fungsi gelombang lain yang kedua. Tadi adalah V1, yang kemudian keduanya adalah V2-nya 8 sinus dalam kurung 200T plus 15. Ini disamain kayak buku aja gitu ya. Nah, sekarang katakanlah disuruh menghitung gitu berapa waktu gitu kan ya, yang atau waktu yang V2 tadi, kita pengen tahu apakah waktu dalam persamaan fungsi yang kedua itu dia meninggalkan apa tertinggal terhadap V1. Nah, seperti itu ya. Nah, dari persamaan 10 cos 200T plus 45 sama 8 sin 200T plus 15, kita bisa tahu di situ omeganya itu berarti berapa? 200. Betul?
Betul, Prof. Nah, 200. Nah, padahal omega tadi itu kan sama juga dengan 2pi per T. Betul ya? Betul, Prof. Nah, sehingga kita bisa tahu periodanya. Nah, berarti T-nya itu adalah pi dibagi dengan berapa? 100 ya? Betul, Prof. Nah, kan 200 sama dengan 2pi per T. Ya, dua-duanya dicoret jadi tinggal 100 sama dengan pi per T. Nah, sehingga T-nya itu ketemu berapa? Ya sekitar 31,4 atau 0,5 lah gitu ya. Nah, kemudian kita bandingkan ya sudut fasa antara V1 dan V2 tadi ya secara trigonometri. Ya. Nah, yang V2-nya tadi kan 8 sinus 200T plus 15. Ya kan? Nah, Iya. sekarang kalau kita rubah kenapa perlu kita rubah persamaan gelombangnya dalam bentuk cosinus supaya kita tahu apakah dia meninggalkan atau tertinggal, ya kan? Kalau satunya cos, satunya sinus, gitu kan? Kita melihatnya kan susah. Nah, sekarang kalau sinus kita rubah menjadi cosinus, berarti kan tinggal dikurangi 90 derajat, ya kan? Iya, Prof. Sinus menjadi cos. Nah, sehingga yang 8 sin 200T plus 15 tadi menjadi 8 cos 200T plus, ya kan, 15 dikurang 90 derajat. Jadi dalam bentuk cosinus itu menjadi 8 cosinus 200T dikurang 75 derajat. Nah, sekarang kita bisa bandingkan bahwa beda fasanya antara gelombang satu dengan gelombang yang kedua ya, berarti theta 2 dikurangi theta 1 itu berarti berapa? Minus 75 gitu. Nah, dikurangi 45. Nah, jadinya berapa? Minus 120. Minus 120 itu dalam bentuk pi berapa? Berarti sepertiga pi. Betul ya? 120? Betul, Prof. Oke. Ya, jadi perbedaan fasanya itu adalah sepertiga pi radian gitu. Nah, sehingga kita sekarang kalau ada dua gelombang kayak begini, nah kita bisa tentukan langsung ya. Oke ya, clear ya. Nah, dalam contoh ini adalah fungsi gelombang sinus, yang satunya adalah dalam bentuk tegangan, yang satunya adalah arus. Nah, coba ini dalam bentuk kalimat, apakah tegangan fungsi tegangannya ini meninggalkan arus atau arus meninggalkan tegangan? Mana yang benar? Halo? Iya, Prof. Maaf, di sini putus-putus, Prof. Oke. Coba dalam gambar ini, apakah tegangan meninggalkan arus atau arus meninggalkan tegangan? Tegangannya meninggalkan arus bukan, Prof? Tegangannya meninggalkan arus. Kenapa?
dari titik mulai gelombangnya, Prof. Hmm. Yang tegangan itu lebih duluan Oke. dibandingkan. Oke, yang lain? Dapat sama Ardi, Prof. Ah, Tegangan meninggal arus. tegangan meninggalkan arus. Oke. Ada pendapat yang lain? Siapa? Ardi mungkin mau jawab, Di. Apa, Di? Halo? Itu Prof tadi yang saya yang tegangan. Oh, kamu yang tegangan. Oke. Ya. Coba perhatiin. Ini kan logikanya simpel banget ya. Kalkulus simpel aja. Fungsi tegangan terhadap waktu atau arus terhadap waktu. Ya, clear? Bisa dipahami tuh? Bisa, Bisa, Prof. Oke. Nah, sekarang cuman perhatiin aja. Ketika, nih perhatiin. Pada saat T, ini nih kursor saya nih. Ya, pada saat T sama dengan 0, ya. Tegangannya kan di sini nih. Betul? Di kursor saya nih. Betul, Prof. Ini kursor saya nih. Ya, untuk tegangan. Nah, untuk arus T sama dengan 0. Di mana dia? Ada di titik mendekati puncak, Prof. Nah, berarti siapa yang duluan? Arus duluan ya, Arus Prof. duluan, Prof. Nah, gitu aja ngelihatnya. Gitu. Oke? Baik, Prof. Siap. Nah, oke. Ya, nanti bisa dicek di setiap titik yang ke kanan kayak gitu. Oke. Nah, ini sudah tentang pasor ya. Di fisika dasar 2 udah nyampe pasor kan ya? Halo? Di waktu udah, Ardi, fisika dasar 2. Oh, sepertinya sudah, Prof, kalau diagram pasornya. Oke, udah. Kemudian koordinat kompleks udah apa belum? Sudah, Prof. Udah. Oke. Nah, kalau gitu mudah ya, pasor udah, koordinat kompleks udah. Nah, dalam elektronika ya nanti kita gunakan bahwa sumbu X ini adalah bagian yang real, sedangkan yang sumbu Y-nya, ordinatnya ini adalah bagian yang imajiner. Ya. Nah, jadi bagian yang real itu contohnya misalkan resistor. Nah, bagian yang imajiner itu adalah kapasitor sama induktor. Oke. Ya. Nah, dalam contoh ini kita perhatiin ya, segitiga ini A, B, C. Ya. Nah, kalau kita katakanlah C-nya ini misalkan ya, C-nya ini adalah misalkan merupakan tegangan gitu ya. Berarti kalau tegangan kita menuliskannya adalah dalam bentuk pasor ya, itu berarti C, V sama dengan C gitu. Sudutnya adalah theta ini. Oke. Ya. Bisa diikuti? Contoh misalkan kalau tetanya ini adalah 30 gitu.
Berarti nuliskan pasornya bahwa tegangan sama dengan C 30 gitu ya. Oke. Ya. C sudut 30. Nah, kalau C-nya katakanlah 10, berarti tegangannya itu adalah 10 sudut 30 gitu. Clear? Bisa diikuti? Bisa, Prof. Oke, sip. Ya. Nah, kemudian ya perhatiin. Nah, C-nya ini ya, dalam hal ini C ini ya. Ini kan kita bisa uraikan ya terhadap koordinat kompleksnya terhadap sumbu X sama sumbu Y. Ya. Kalau C-nya ini kita proyeksikan terhadap sumbu X, ya, besarnya adalah A ini. Setuju? Setuju, Prof. Oke. Nah, kemudian kalau C-nya ini kita proyeksikan terhadap sumbu imajiner atau Y, maka besarnya C ini menjadi B. Nah, bisa diikuti? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Oke, sip. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa menuliskan bahwa C itu ya sama juga dengan A plus B imajiner atau IB atau JB ya, di mana IJK itu adalah indeks dari imajiner ya. Nah, ini susahnya nih kalau nerangin matematika, masa ngomong kayak begini ya kan, nggak nulis itu susahnya. Nah, kalau mau pakai Jambot aplikasi ribet juga waktunya. Oke, saya ulangi lagi. Ya, jadi tegangan ya, tegangan sama juga. Nah, kalau kita tadi mengasumsikan tegangan itu adalah C ya, sudutnya adalah theta, atau C tetanya 30, berarti C sudut 30 gitu ya. Nah, itu sama juga ya, equal dengan A ini ditambah dengan bagian imajiner JB ini. Nah, menuliskannya kan seperti itu. Oke ya, clear ya? Clear, Prof. Ada yang mau tanyain? Izin bertanya, Prof. Silahkan, ayo. Tadi berarti untuk mencari rumus yang C itu A-nya ditambah B-nya ya, Prof? Dalam bentuk pasor gitu, berarti nantinya adalah akar A kuadrat plus B kuadrat gitu ya. Baik, Prof. Terima kasih. Izin bertanya lagi mengenai yang sebelumnya tadi, Prof. Izin. Slide sebelumnya. Slide sebelumnya, oke ini. Ya, saya mau nyimpulin. Kalau salah mohon dikoreksi, Prof. Jadi kalau untuk melihat mana yang lebih dulu, berarti dilihat dari sumbu imajinernya ya, Prof? Dari sumbu Y-nya? Nggak hanya sumbu Y-nya, tergantung pada T sama dengan berapa dulu, ngelihatnya kan gitu. Ya. Iya, baik, Prof. Nah, tadi saya contohkan pada T sama dengan 0 di sini. Nah, terus dilihat bagian sumbu Y-nya ini dilihat. Gitu. Nah, yang jelas saja nih, yang peak-nya ini peak ini dulu. Gitu kan. Nah, kalau kita lihat peak-nya ini, ya ini sampai di peak. Nah, kemudian yang I-nya ini dia sudah mulai turun. Gitu. Ya kan? Katakanlah pada T seperempat pi gitu. Baik, Prof. Oke. Ya, nah sebaliknya
tadi kan udah ditanyakan besarnya C, itu adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kemudian kalau kita mau mencari A-nya ini, ya, A itu kan berarti C kosinus dari tetanya ini. Ya, setuju ya? Nah, kemudian B-nya ini, ya, B-nya ini sama juga dengan C, gitu, sinus dari theta. Kalau ini theta, berarti sebelah sini adalah theta. Nah, ini kalau kita ingin tahu B-nya ini atau B di sini. Ya, kalau mau diuraikan kan seperti itu. Nah, A-nya adalah C kosinus theta, nah, yang B-nya adalah C sinus theta. Kemudian besarnya tadi akar ya, A kuadrat plus B kuadrat. Oke. Nah, ini kalau udah kayak begini nih ya, cuman latihan, kalau nggak latihan ya susah. Oke. Ya. Nah, nanti kalian lihat di latihan-latihan di buku yang exercises ya, ini di DOF. Nanti halaman berapa saya nggak tahu. Nanti kita coba latihan. Oke. Ini di praktikum pasti sudah disebutkan ini kan ya. Nah, ini juga antara gelombang 1 dengan gelombang 2. Tuh, kita perhatiin. Nah, apakah V1 mendahului V2 atau V2 mendahului V1? Nah, kan bisa dilihat ini. Ya. Ini berarti V1 mendahului V2. Ya kan? Iya, Prof. Oke, sip. Yo. Nah, kemudian ya, yang pasor tadi biasanya kita terkait dengan impedansi ya. Impedansi itu hambatan untuk arus bolak-balik ya, impedansi. Atau impedansi itu hambatan yang bergantung pada fungsi waktu atau frekuensi ya. Jadi kalau misalkan sirkuit ini nanti diketahui misalkan frekuensinya berapa, berarti sumber arusnya ini plus minusnya juga bolak-balik gitu ya. Oke, kalau nggak ada frekuensinya, berarti ini adalah sumber tegangan searah plus minus. Tapi nanti kalau menggunakan frekuensi, berarti dia tegangannya bolak-balik. Nah, kemudian dalam gambar ini, misalkan, ya, ya nanti kalau kita diminta untuk menghitung impedansinya, itu berarti perhatiin tadi yang pasor ya, R-nya ini adalah sumbu X real, L-nya ini adalah yang imajiner ya. Nah, sehingga nanti kalau misalkan yang induktor tinggal ditambahin J omega L gitu ya. Kalau nanti yang kapasitor berarti seper J omega C gitu ya. Kalau diminta untuk menghitung impedansi atau hambatan. Ya. Contohnya ini kan L, nih L dengan R, ini kan seri, betul apa enggak? Betul, Prof. Oke. Berarti impedansinya, ya impedansinya itu adalah impedansi atau XL ditambah dengan R gitu. Ya, setuju ya? Tinggal ditambahin aja. Nah, tapi ingat L-nya ini adalah J omega L ya ditambah dengan R gitu. Nah, jadi penyelesaian impedansinya adalah dalam bentuk kompleks.
Ya, artinya bentuk kompleks itu adalah bentuk real dan imajiner. Gitu. Ya, bisa diikuti ya. Bisa, Prof. Oke, nah kemudian seri paralel, kalau ditambahin C-nya paralel dulu dengan R, itu penyelesaiannya sama ketika kalian menyelesaikan resistor biasa gitu aja. Nah ya, kalau katakanlah ini saya tambahin begini, garis begini, nah ini adalah C, C-nya paralel dengan R. Ya berarti nanti selesaiin dulu aja paralelnya dulu, impedansinya berapa, nah baru nanti diseriin dengan induktor, ya begitu ya. Baik, Prof. Makanya ini aduh, kalau kuliah daring ya susahnya ya kayak begini nih. Nah udah, yang penting ini menguasai cuman pasor sama fungsi gelombang tadi ya. Setelahnya itu implementasinya pakai Norton, Thevenin. Nah itu variasinya aja ya. Chapter 10 isinya cuman itu aja udah. Selebihnya adalah implementasi pasor dalam suatu rangkaian. Rangkaiannya bisa macam-macam sih, bisa Thevenin, Norton, dan seterusnya. Oke ya, nanti implementasinya dalam Thevenin, nah itu di halaman berapa nih, 435 yang ada. Oke. Nah bagian yang tersulitnya ini bagian kalian nih, maksudnya sulit sih enggak, cuman ketelitian tok aja nih. Oke. Termasuk superposisi juga nanti. Oke kan besok libur nih. Kita coba kalian latihan, tapi sampai besok aja nggak apa-apa ya. Sampai besok malam, terakhirnya jam berapa gitu selesaiin. Pokoknya terserah mau pilih yang mana aja, tapi 10 nomor aja ya. Dari bab 10 aja kan ya, Prof? Dari bab 10 aja ya. Bisa dipilih yang mana aja, yang penting pokoknya 10 nomor aja. Baik, Prof. Oke. Ya, nah terus nanti berikutnya saya mungkin mulai, kita udah pernah bahas dioda apa belum ya? Semikonduktor. Dioda transistor udah pernah belum, Mbak? Sudah, Prof. Dioda udah, transistor juga udah ya? Sudah, Prof. Oke. Oke, berikutnya mungkin nanti chapter chapter 12 ini perlu apa enggak ya? Oke, nanti saya koordinasiin sama Bu Widya coba ya. Seterusnya mau chapter berapa ini? Tapi kalau banyak-banyak nanti kasihan kalian, nanti kalau UAS jadi susah. Oke, saya rasa nanti berikutnya saya share bentuk-bentuk soal gitu aja untuk UAS gitu ya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyain, sampai ketemu nanti minggu depan ya. Yuk. Baik, terima kasih banyak, Prof. Yuk, assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak, Prof. Waalaikumsalam.